Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ibu Syera. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya, tepatnya pada materi besaran turunan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai materi besaran turunan. Pada video sebelumnya, Ibu telah menjelaskan mengenai definisi dari beberapa kata seperti besaran turunan, besaran pokok, satuan baku, satuan tidak baku. Nah, di sini Ibu akan mereviewnya ya, Nak. Jadi, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk besaran pokok, kemarin kita sudah pelajari ya, ada 7 nama besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, serta intensitas cahaya. Jadi, selain dari 7 nama besaran pokok tersebut, itu masuknya ke dalam besaran turunan. Nah, di sini coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, ini adalah nama-nama dari besaran turunan, mulai dari luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, serta momentum. Kemudian sama seperti besaran pokok, mereka memiliki lambang besaran turunan. Kemudian bedanya nanti kalau di besaran turunan itu mereka memiliki rumus. Karena perlu kalian ingat bahwa besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu terdiri dari beberapa besaran pokok sehingga dia memiliki rumus. Kemudian mereka juga memiliki satuan. Nah, satuannya juga masuk ke dalam sistem satuan internasional ya, Nak. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai nama besaran turunan. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai luas. Luas memiliki lambang besaran berupa A. A besar ya, Nak, atau itu merupakan panjangan dari area. Nah, luas memiliki definisi sebagai berikut, yaitu besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi atau suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup, di mana luas memiliki satuan internasional meter persegi, dengan rumus sebagai berikut. Jadi kalau kamu ingin mencari luas, itu rumusnya kan panjang kali lebar ya, atau L, biasanya kalau di matematika L sama dengan P kali L. Kayak gitu. Nah, di sini karena luas itu simbolnya A, area, maka A sama dengan panjang kali lebar. Di mana panjang itu merupakan besaran pokok dari panjang. Begitupun dengan lebar. Sehingga luas memiliki satuan SI yaitu meter persegi. Karena apa? Panjang itu satuannya apa? Satuan SI-nya meter. Kemudian lebar satuan SI-nya juga meter. Maka ketika meter dikali meter, maka didapatkanlah meter pangkat 2 atau kita sebut sebagai meter persegi. Oke, untuk nama besaran turunan yang kedua, kita akan membahas mengenai volume. Volume sendiri memiliki nama lain yaitu kapasitas, di mana mereka memiliki definisi yaitu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, volume sendiri memiliki satuan SI yaitu meter pangkat 3 atau meter kubik. Lalu dari mana kan satuan tersebut didapatkan? Kita bisa lihat ke rumusnya, nak. Nah, kalau misalnya volume itu memiliki rumus sisi kali sisi kali sisi, atau biasanya kalau di matematika itu kan, misalnya kamu ingin mengetahui volume balok, maka rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di mana di sini sisi kali sisi kali sisi itu adalah masing-masing berasal dari besaran pokok panjang. Nah, kemudian besaran pokok panjang itu kan memiliki satuan internasional itu adalah meter, maka kamu kali nih sisi kali sisi kali sisi, maka hasilnya meter dikali meter dikali meter, maka didapatkan hasil meter kubik ya atau meter pangkat 3. Oke, untuk yang selanjutnya Ibu akan membahas mengenai besaran turunan berat, di mana besaran turunan berat memiliki simbol W. Nah, berat sendiri memiliki definisi sebagai berikut, yaitu ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat adanya gravitasi. Nah, berat sendiri memiliki satuan internasional yaitu kilogram meter per second kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumus berat adalah W sama dengan M kali G, di mana M itu adalah besaran pokok dari massa dengan satuan kilogram, sedangkan G adalah satuan gravitasi bumi dengan satuan yaitu meter per second kuadrat. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa berat itu terdiri dari besaran pokok, bentar saya tulis di sini ya, berat itu terdiri dari besaran pokok yang pertama ada massa,
ya. Kemudian panjang. Kenapa di sini kita lihat gravitasi itu kan meter per second kuadrat. Meter itu merupakan satuan dari panjang ya. Panjang. Nah, S pangkat 2, second pangkat 2 itu berarti kan satuan dari waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa berat itu terdiri dari besaran pokok, massa, kemudian panjang, kemudian satu lagi yaitu waktu. Oke, untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kecepatan. Kecepatan sendiri memiliki definisi sebagai berikut, yaitu perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor. Jadi besaran vektor itu dia memiliki nilai serta arah, misalnya arahnya ke kanan, ke kiri, utara, selatan, seperti itu. Nah, nanti ada besaran vektor, ada besaran skalar. Kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Oke, untuk satuan dari kecepatan adalah meter per second. Didapat dari mana? Dari rumus sebagai berikut. Nah, di sini V sama dengan S per T. Atau di sini S itu adalah perpindahan ya, Nak. Kalau kamu waktu SD itu, S itu jarak ya. Jarak, kemudian T itu waktu. V itu kecepatan ya kan. Nah, di sini S-nya itu adalah perpindahan. Nah, di sini T-nya itu adalah waktu. Maka dari itu, di sini di kecepatan itu terdiri dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, kemudian didapatkanlah satuan sebagai berikut. Ya, M, S. Jadinya, satuan SI-nya adalah meter per second. Oke, untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai besaran turunan percepatan. Besaran turunan percepatan memiliki simbol A kecil, di mana percepatan memiliki definisi perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai serta arah. Nah, percepatan sendiri memiliki satuan SI yaitu meter per second kuadrat. Didapat dari mana? Didapat dari rumus sebagai berikut. Nah, kalau percepatan itu rumusnya adalah V2 dikurang V1 dibagi dengan T. Nah, di sini V2 itu adalah V2 itu adalah kecepatan akhir. V1 itu adalah kecepatan awal. Sedangkan T itu adalah besaran pokok waktu dengan satuan second. Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa percepatan terdiri dari besaran pokok waktu kemudian karena di sini kecepatan tadi sudah kita bahas, kecepatan itu adalah besaran pokok dari waktu dan panjang. Maka didapatkan rumus tadi, waktu kan S, ini juga S, ini panjang M. Maka didapatkan satuan yaitu, ini kan satuannya meter per second. Jadi didapat satuan yaitu meter per second pangkat 2. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai besaran turunan gaya. Gaya sendiri memiliki simbol besaran yaitu F. Nah, gaya memiliki definisi yaitu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda, di mana gaya memiliki satuan SI yaitu kilogram meter per second kuadrat atau Newton. Nah, gaya memiliki rumus sebagai berikut, yaitu F sama dengan M dikali A, di mana M itu adalah massa. Ingat ya, dalam satuan kilogram, kemudian A itu adalah percepatan. Dalam satuan meter per second pangkat 2. Nah, di mana di sini massa itu merupakan besaran pokok dari
M itu besaran pokok dari massa dengan satuan kilogram. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya itu terdiri dari besaran pokok yang pertama ada massa. Kemudian di sini kan ada percepatan. Tadi kita sudah bahas ya, percepatan itu terdiri dari besaran pokok apa aja? Terdiri dari besaran pokok panjang dan waktu. Oke, untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai besaran turunan massa jenis. Nah, di sini massa jenis itu memiliki simbol rho. Ini bacanya rho ya, Nak. Bukan P, tapi rho. Nah, nulisnya tuh seperti ini dari bawah. Nah, gitu. Di sini massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat. Nah, massa jenis sendiri memiliki satuan SI yaitu kilogram per meter kubik dengan rumus sebagai berikut, yaitu Rho sama dengan M per V, di mana M itu adalah massa, V itu adalah volume. Nah, di sini massa sendiri merupakan besaran pokok massa dengan satuan kilogram. Sedangkan volume merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Coba kalian ingat ya, volume rumusnya apa? Volume sama dengan sisi kali sisi. Maka dari itu volume terdiri dari besaran pokok panjang. Makanya ditulis di sini meter kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa jenis itu terdiri dari besaran pokok massa serta panjang. Oke, sekian untuk video pembahasan mengenai besaran turunan. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video ini. Sehat selalu untuk kalian semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.